Shalom Mister, saya Anggraini Kristianjeli nama sosok dari Prodi Teologi Semester 4. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan yang dibahas selama perkuliahan neuroteologi seperti otak dan iman, otak dan doa, otak dan penderitaan, otak dan karakter, otak dan kesucian, serta otak dan keserupaan dengan Kristus. Otak manusia adalah organ yang luar biasa kompleks dan menjadi pusat dari segala aktivitas mental, emosional, dan spiritual. Otak terdiri dari 86 miliar neuron yang saling terhubung melalui jaringan sinaptik yang rumit. Otak tidak hanya mengatur fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan merespon serangsangan, tetapi juga memungkinkan manusia untuk dapat berpikir, mengingat, menciptakan sesuatu, dan beriman. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan ilmu syaraf memungkinkan kita untuk dapat memahami lebih jauh lagi bagaimana otak bekerja ketika seseorang itu berdoa, bermeditasi, atau mengalami momen religius. Ternyata, pengalaman-pengalaman spiritual tersebut bukanlah peristiwa yang mengambang atau tak berdasar, melainkan memiliki korelasi nyata dalam aktivitas otak. Bagian-bagian tertentu dari otak aktif ketika seseorang merasa dekat dengan Tuhan, merenungkan makna hidupnya, atau mengalami kedamaian dalam ia mengikuti sebuah ibadah. Memahami otak adalah langkah awal yang penting sebelum menggali lebih dalam hubungan antara struktur biologis manusia dan realitas transendental yang dipercayainya. Dengan dasar pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa sains dan iman tidak harus saling bertentangan, tetapi dapat saling memperkaya dalam memahami hakikat terdalam manusia. Yang pertama yaitu otak dan iman. Hubungan antara otak dan iman adalah topik yang menjadi pusat perhatian dalam bidang neuroteologi, yaitu sebuah disiplin interdisipliner yang mempelajari kaitan antara pengalaman spiritual atau religius dengan aktivitas otak manusia. Otak menyediakan landasan biologis bagi pengalaman spiritual, namun iman juga melampaui aktivitas syaraf semata, menyentuh aspek transendental dan eksistensial dari manusia. Oleh karena itu, memahami hubungan antara otak dan iman bisa memperdalam penghargaan kita terhadap dimensi spiritual kehidupan dan memperkaya praktik keagamaan secara sadar dan ilmiah. Berikut adalah penjelasan singkat namun padat mengenai hubungan otak dan iman. Yang pertama, otak sebagai wadah pengalaman spiritual. Penelitian dalam neuroteologi menunjukkan bahwa aktivitas spiritual seperti berdoa, meditasi, atau penyembahan mengaktifkan bagian-bagian tertentu dalam otak seperti lobus frontal yang terlibat dalam perhatian, refleksi diri, dan pengambilan keputusan moral. Kemudian ada sistem limbik, khususnya amigdala dan hipokampus, yang terkait dengan emosi dan kenangan spiritual. Selanjutnya ada lobus parietal yang biasanya menurun aktivitasnya selama doa atau meditasi mendalam, sehingga memunculkan rasa kesatuan dengan Tuhan atau perasaan transendensi. Yang kedua, iman bukan hanya rasional. Iman tidak hanya berasal dari pemikiran logis, tetapi juga pengalaman emosional yang kuat. Emosi spiritual seperti rasa syukur, harapan, dan kasih bisa memperkuat koneksi syaraf tertentu dan mempengaruhi kondisi psikologis dan fisiologis secara positif. Yang ketiga, iman bisa bertumbuh dan berubah. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah berdasarkan pengalaman. Hal ini berarti, yang pertama, iman seseorang bisa bertumbuh, melemah, atau berubah berdasarkan pengalaman hidup dan kebiasaan spiritual. Yang kedua, latihan rohani yang konsisten seperti doa harian, ibadah, atau membaca Alkitab dapat memperkuat jalur syaraf yang mendukung nilai-nilai iman. Selanjutnya yaitu otak dan doa. Doa, sebagai salah satu bentuk ekspresi spiritual yang paling universal, ternyata tidak hanya memiliki dimensi teologis dan emosional, tetapi juga berdampak secara nyata pada aktivitas otak manusia. Seiring berkembangnya ilmu neuroscience, para peneliti menemukan bahwa saat seseorang berdoa, baik secara pribadi maupun liturgis, terjadi aktivasi di area-area tertentu dalam otak, seperti lobus frontal yang berperan dalam konsentrasi dan refleksi moral, serta limbik
atau sistem limbik yang mengatur emosi dan pengalaman relasional. Selain itu, doa terbukti dapat mempengaruhi keseimbangan kimia otak, meningkatkan hormon seperti dopamin dan serotonin yang berhubungan dengan rasa bahagia dan ketenangan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya bentuk komunikasi dengan Tuhan, tetapi juga aktivitas neurologis yang kompleks serta bermanfaat bagi kesehatan mental dan spiritual. Dengan demikian, hubungan antara otak dan doa membuka ruang dialog yang harmonis antara sains dan iman, serta memperkaya pemahaman kita tentang hakikat manusia sebagai makhluk jasmani sekaligus rohani. Pertama, otak mengaktifkan bagian tertentu atau doa mengaktifkan bagian tertentu dalam otak. Penelitian menggunakan fMRI dan EEG menunjukkan bahwa saat seseorang berdoa atau bermeditasi secara mendalam, ada aktivitas signifikan di beberapa area otak, khususnya di bagian lobus frontal yang berfungsi untuk konsentrasi, pengendalian diri, dan refleksi moral. Saat berdoa, lobus frontal itu aktif ketika berdoa secara intens, dia menunjukkan fokus dan perenungan spiritual. Kemudian bagian otak seperti sistem limbik, khususnya amigdala dan hipokampus, berfungsi secara emosi, memori, dan motivasi. Perannya saat berdoa itu mengatur emosi religius seperti harapan, syukur, dan kasih. Kemudian ada lobus parietal yang berfungsi untuk kesadaran terhadap ruang dan diri yang berperan ketika berdoa, aktivitasnya menurun sehingga menimbulkan rasa kesatuan dengan Tuhan atau transendensi. Kemudian ada talamus dan insula yang berfungsi untuk mengatur regulasi tubuh dan kesadaran diri. Saat berdoa, ia terlibat dalam pengalaman batin yang mendalam. Yang kedua yaitu doa dan neurokimia otak. Aktivitas berdoa itu mempengaruhi zat kimia otak atau neurotransmitter. Yang pertama, dopamin yang meningkat saat doa penuh syukur atau sukacita, sehingga dapat menciptakan rasa bahagia. Kemudian ada serotonin yang meningkat, sehingga ia dapat meningkatkan suasana hati dan menurunkan depresi. Kemudian ada oksitosin, yaitu hormon kasih yang muncul dalam doa-doa relasional, misalnya doa syafaat atau pengakuan akan kasih Tuhan. Yang ketiga, doa sebagai latihan otak. Doa yang dilakukan secara teratur menghasilkan perubahan struktural dan fungsional dalam otak, seperti neuroplastisitas. Otak dapat beradaptasi dan memperkuat jalur syaraf spiritual. Kemudian, konsistensi dalam berdoa dapat meningkatkan fokus, ketenangan, dan kemampuan mengatur emosi. Secara ilmiah, doa bukan hanya aktivitas religius, tetapi juga pengalaman neurologis yang nyata. Doa melibatkan kerjasama antara berbagai bagian otak dan sistem tubuh, menghasilkan efek yang memperkuat kesehatan, mental, kestabilan emosional, dan relasi spiritual. Dengan demikian, doa adalah jembatan antara otak dan iman, antara tubuh dan roh. Yang ketiga yaitu otak dan penderitaan. Penderitaan bukan hanya pengalaman emosional atau spiritual, tetapi juga realitas neurologis. Otak merespon penderitaan dengan cara yang kompleks namun juga fleksibel. Cara kita menghadapi dan memaknai penderitaan, termasuk melalui iman dan spiritualitas, mampu mengubah respon otak dan bahkan memperkuat ketahanan jiwa. Dengan demikian, pemahaman ilmiah tentang penderitaan membuka pintu bagi pendekatan yang lebih utuh antara sains, iman, dan kemanusiaan. Area otak seperti korteks somatosensorik yang berfungsi untuk menerima sinyal seperti nyeri fisik berperan dalam penderitaan untuk dapat memproses rasa sakit dari tubuh. Kemudian ada insula yang berfungsi untuk kesadaran terhadap tubuh dan rasa sakit yang dapat menyebabkan perasaan tak nyaman atau perih. Kemudian ada amigdala yang memproses emosi negatif seperti ketakutan yang aktif saat mengalami trauma atau kehilangan. Kemudian ada anterior cingulate cortex atau ICC, mengatur reaksi terhadap nyeri dan konflik. Ia berperan untuk menghubungkan antara sakit fisik. Kemudian prefrontal cortex yang berfungsi untuk pengambilan keputusan dan pemaknaan yang berperan bagaimana menentukan sikap seseorang ketika ia menghadapi penderitaan.
Penelitian menunjukkan bahwa otak memproses penderitaan emosional seperti ditolak, kehilangan orang tercinta, atau gagal dengan cara atau jalur syaraf yang sangat mirip dengan rasa sakit fisik. Inilah sebabnya sakit hati benar-benar terasa secara biologis. Kemudian, penderitaan berkepanjangan misalnya karena kekerasan atau penyakit dan kemiskinan dapat menyebabkan perubahan struktur amigdala yang membesar akibat reaksi takut atau cemas, kemudian melemahkan hipokampus sehingga mempengaruhi daya ingat dan regulasi emosi. Kemudian, terganggu di prefrontal cortex yang menghambat kemampuan seseorang untuk dapat berpikir jernih dan membuat keputusan. Eh, Makna dan harapan dapat mengubah cara seseorang atau cara otak untuk menghadapi penderitaan. Cara seseorang memahami dan memaknai penderitaan sangat menentukan dampaknya terhadap otak dan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki keyakinan spiritual atau iman yang kuat lebih mampu menoleransi penderitaan. Aktivitas otak yang terkait dengan refleksi religius, doa, dan meditasi dapat meredam respon stres dan nyeri. Kemudian, keyakinan akan adanya makna di balik penderitaan mengaktifkan area prefrontal cortex yang membantu regulasi emosi dan meningkatkan daya tahan mental. Selanjutnya itu otak dan karakter. Karakter manusia terbentuk melalui interaksi antara struktur otak, pengalaman hidup, nilai yang diterima, dan latihan kebiasaan moral. Otak memainkan peran penting dalam memungkinkan manusia bertindak secara etis, mengendalikan diri, dan menunjukkan kualitas seperti kasih, jujur, dan tanggung jawab. Melalui pemahaman ini, Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa pembentukan karakter bukan hanya tugas pendidikan, tetapi juga proses biologis dan spiritual yang saling terkait. Karakter manusia, yakni pola perilaku, nilai, dan kebiasaan moral, bukan hanya hasil pendidikan atau lingkungan, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh struktur dan aktivitas otak. Beberapa bagian otak yang berperan penting dalam pembentukan karakter adalah yang pertama, prefrontal cortex, yang berfungsi untuk pengambilan keputusan, kontrol diri, dan penilaian moral. Ia mengatur tanggung jawab, integritas, dan empati. Kemudian amigdala, yang berfungsi untuk mengatur emosi, reaksi terhadap ancaman. Dia terlibat dalam pembentukan reaksi emosional yang membentuk kecenderungan karakter. Kemudian ada insula yang berfungsi untuk kesadaran diri dan empati yang berhubungan dengan karakter untuk dapat membantu merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti menjadi dasar dari kepedulian sosial. Kemudian ada anterior cingulate cortex yang berfungsi untuk memproses konflik dan rasa bersalah. Ketika dihubungkan dengan karakter, ia terkait dengan pengambilan keputusan yang etis dan introspeksi moral. Karakter tidak hanya dipelajari, tetapi juga diinternalisasi melalui penguatan jalur syaraf yang berulang dalam tindakan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa karakter moral seperti jujur, adil, dan sabar sangat erat kaitannya dengan kemampuan otak dalam yang pertama menilai konsekuensi jangka panjang atau fungsi PVC, yang kedua mengendalikan dorongan sesaat atau fungsi eksekutif. Kemudian yang ketiga, memproses rasa bersalah atau bangga setelah melakukan tindakan tertentu. Otak memiliki kemampuan berubah atau neuroplastisitas, yang artinya karakter tidak bersifat tetap sejak lahir, tetapi bisa dibentuk, dikembangkan, dan bahkan diubah seiring berjalannya waktu. Latihan disiplin, refleksi diri, dan pembiasaan nilai, misalnya lewat pendidikan karakter atau spiritualitas, dapat memperkuat koneksi otak yang mendukung perilaku positif. Amigdala dan hipokampus menyimpan memori emosional masa kecil dan pengalaman nilai dari keluarga, sekolah, atau komunitas. Pengalaman positif seperti dipuji karena jujur, dihargai karena bekerja keras, dapat menciptakan asosiasi emosional yang memperkuat karakter baik. Sebaliknya, trauma atau pola pengasuhan buruk bisa membentuk karakter yang agresif, penakut, dan atau manipulatif. Yang yang keempat yaitu otak dan kesucian. Kesucian dalam konteks spiritual berarti hidup yang terpisah dari Allah, ditandai oleh kemurnian hati
integritas moral, dan komitmen terhadap kebenaran. Secara ilmiah, kesucian bukan hanya nilai religius, tetapi berkaitan erat dengan fungsi-fungsi otak yang memungkinkan seseorang mengendalikan diri, membuat keputusan moral, dan merasakan kehadiran ilahi. Bagian otak yang berfungsi dalam bagian kesucian yaitu yang pertama prefrontal cortex. Dia menjadi pusat pengambilan keputusan etis dan hidup disiplin. Kemudian ada anterior cingulate cortex yang membantu seseorang menyadari dosa, lalu bertobat dan bertindak benar. Kemudian ada insula yang terkait dengan perasaan murni dan menjauhi hal-hal yang dianggap najis atau tidak kudus. Kemudian ada amigdala yang berperan dalam rasa takut akan Tuhan. Kesucian bukan kondisi tetap, tetapi proses yang bisa bertumbuh seiring waktu. Dalam neuroscience, ini disebut neuroplastisitas. Setiap kali seseorang memiliki kebenaran, menjauhkan diri dari dosa, atau berdoa dengan tulus, ia sedang memperkuat jalur syaraf yang mendukung karakter suci. Lama-kelamaan, otak akan terbentuk untuk lebih peka terhadap hal-hal rohani dan lebih mampu menghindari godaan atau perilaku yang menyimpang. Kesucian bukan hanya panggilan spiritual, tetapi juga realitas neurologis yang berakar pada cara kerja otak manusia. Otak menyediakan dasar biologis bagi pertumbuhan moral, pengendalian diri, dan kepekaan terhadap kehadiran ilahi. Dengan latihan rohani yang konsisten, jalur-jalur syaraf dalam otak dapat dibentuk sedemikian rupa untuk mendukung kehidupan yang kudus. Maka kesucian bukan hanya hasil kasih karunia, tetapi juga buah dari proses pembentukan batin yang menyeluruh dan menyentuh tubuh dan pikiran secara utuh. Yang terakhir yaitu otak dan keserupaan dengan Kristus. Dalam iman Kristen, keserupaan dengan Kristus berarti hidup yang mencerminkan karakter dan pikiran Kristus, seperti kasih, pengampunan, kerendahan hati, ketaatan, dan kekudusan, seperti yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan Galatia pasal 5 ayat 22-23. Proses ini dikenal juga sebagai transformasi batin atau pembaharuan akal budi seperti yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Secara ilmiah, transformasi ini bukan hanya spiritual, tetapi melibatkan perubahan nyata dalam otak manusia, baik dari segi struktur maupun fungsi. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk dapat berubah berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Ini sangat cocok dengan konsep pertumbuhan rohani yang progresif. Ketika seorang terus-menerus memilih kasih daripada kebencian, pengampunan daripada balas dendam, dan iman daripada rasa takut, maka jalur syaraf yang mendukung respon Kristiani itu diperkuat. Dalam jangka panjang, respon keserupaan dengan Kristus bukan lagi sekedar niat baik, tetapi menjadi kebiasaan neurologis yang otomatis. Studi menunjukkan bahwa doa pribadi, pembacaan Alkitab, dan refleksi rohani meningkatkan aktivitas di PVC dan limbik sistem yang memperkuat kasih, ketenangan, dan ketekunan. Praktik spiritual harian menciptakan struktur otak yang lebih stabil, fokus, dan penuh belas kasih, mendukung pertumbuhan karakter serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus bukan hanya proses rohani, tetapi juga proses biologis yang nyata di dalam otak manusia. Melalui neuroplastisitas, otak dapat berubah selaras dengan nilai-nilai Kristiani jika dilatih secara konsisten melalui doa, firman, pertobatan, dan kasih. Dengan demikian, keserupaan dengan Kristus adalah perpaduan antara kasih karunia Allah dan proses pembentukan neurologis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhan penjelasan tadi tentang hubungan antara otak dan berbagai aspek spiritual seperti iman, doa, penderitaan, karakter kesucian, dan keserupaan dengan Kristus menunjukkan bahwa pengalaman religius bukan hanya bersifat rohani, tetapi juga berdimensi biologis. Otak manusia melalui berbagai struktur seperti prefrontal cortex, amigdala, insula, dan sistem limbik menjadi pusat pengolahan pengalaman iman, pengambilan keputusan moral, pengendalian diri, dan respon terhadap penderitaan. Praktik-praktik spiritual seperti doa, meditasi, dan refleksi iman terbukti secara ilmiah mempengaruhi aktivitas otak, memperkuat ketenangan, kasih, dan ketahanan mental.
Dengan demikian, pertumbuhan rohani sejati, termasuk kesucian hidup dan keserupaan dengan Kristus, terjadi melalui proses transformasi yang melibatkan kerjasama antara anugerah Allah, latihan rohani, dan pembentukan biologis dalam otak manusia, menjadikan spiritualitas sebagai proses yang utuh antara roh dan tubuh. Demikian penjelasan saya untuk materi kali ini. Terima kasih dan shalom.